Selamat datang di Laris Suruh. Seperti biasa, kami akan membawakan cerita-cerita mistis dan pengalaman dari seseorang. Kali ini ada sebuah cerita dari seseorang bernama Anjas. Cerita terjadi di pertengahan tahun 2008 di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat itu Anjas ini masih jadi mahasiswa. Dan suatu hari temannya bernama Fajri mendatanginya, menawarkan sebuah tempat kontrakan untuk ditinggali bersama dia dengan gratis tanpa membayar. Kata gratis itu membuat Anjas langsung menyetujui ajakan si Fajri. Singkat cerita, tibalah Anjas dan Fajri di rumah yang dimaksud. Kesan pertama Anjas akan rumah itu adalah bangunan tua. Bangunan tipe Belanda dengan tembok pagar yang tinggi dan pagar besi sepanjang 2 meter yang sudah berderit saat dibuka. Halamannya cukup luas untuk memarkir beberapa kendaraan dengan 2 buah jendela besar berwarna abu-abu di sebelah kanan rumah yang sedikit tidak terawat. Tapi satu hal juga yang dirasakan oleh Anjas. Rumah ini terkesan sepi. Padahal jalanan di depan rumah itu lumayan ramai dengan lalu lalang kendaraan. Entah karena sudah lama tidak dihuni atau memang ada sesuatu yang lain pada rumah itu. Tak lama datanglah Lukman, anak dari pemilik rumah itu dan juga adik tingkat mereka di kampus. Lukman mengajak Anjas dan Fajri berkeliling melihat-lihat rumah. Dia menjelaskan kalau rumah ini tuh sudah lama nggak ditempatin. Karena keluarga Lukman sudah keluar dari Mataram beberapa tahun yang lalu. Nah, karena sekarang Lukman kuliah di sini, bapaknya menyuruh Lukman untuk tinggal dan merawat rumah ini. Pas nyampe di bagian belakang sisi rumah, Anjas melihat ada pura kecil, tempat pemujaan bagi umat Hindu. Sedangkan Anjas tahu Lukman ini beragama Islam. Kok ada pura di belakang rumah? Oh, itu peninggalan dari pemilik sebelumnya. Kebetulan orang Bali, setelah dibeli sama bapak, dibiarin aja. Mereka pun tidak membicarakan tentang pura itu lagi. Melanjutkan dengan pembagian kamar di mana Fajri menempati kamar tidur utama, letaknya antara ruang tamu dan ruang tengah. Sedangkan Lukman di sebelahnya. Anjas sendiri memilih ruang tidur yang terpisah, dekat dengan kamar mandi kan, dan dia merasa lebih gampang untuk bersih-bersih kamar kalau dekat dengan kamar mandi. Pagi harinya ketika Anjas akan mandi, ada Fajri yang baru saja selesai. Lalu si Fajri ini ngomong ke Anjas, lampu kamar mandinya udah agak redup. Terus jangan sambil nyanyi ya. Anjas tidak terlalu peduli perkataan Fajri itu dan langsung mandi. Tapi di tengah-tengah kegiatannya itu, pintu kamar mandi digedor. Sedetik kemudian berulang, bahkan lebih kencang. Tapi pas Anjas mengintip, itu tidak ada satupun temannya di depan kamar mandi. Selesai mandi, Anjas ke ruang depan, dan di situ Fajri menceritakan. Tadi waktu dia sedang mandi dan sambil nyanyi, ada suara yang menegurnya. Diam, begitu suaranya. Tapi pas Lukman datang ikut ngumpul, mereka melupakan pembicaraan barusan dan berganti obrolan seputar kuliah mereka. Besoknya ternyata gangguan masih saja terjadi. Fajri cerita kalau dia ketinggian semalam. Sedangkan Anjas, pas dia keluar ke teras rumah, dia melihat bekas tapak kaki anak kecil yang arahnya itu dari teras rumah terus menuju kamar mandi dan menghilang. Lalu malamnya kembali Anjas diganggu, saat itu sedang akan tidur. Jendela kamarnya diketuk berulang kali, disertai cekikikan anak kecil. Anjas yakin itu bukan perbuatan kedua temannya. Dan karena jengkel, Anjas menggedor balik jendela kamarnya dari dalam dan berteriak, "Jangan ganggu!" Ajaibnya, seketika itu jendela kamarnya tidak lagi diketuk dan akhirnya Anjas bisa tidur.
Tapi gangguan ternyata tidak hanya di malam hari. Saat siang hari Anjas pulang dari kampus, dia melihat beberapa barang di kamarnya bergeser dari tempat semula. Dan suatu hari, teman-teman Lukman itu datang untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Nah, ketika mereka sedang sibuk di ruang tengah, dari arah kamar mandi terdengar teriakan salah satu teman Lukman yang bernama Lala. Rumah pun menjadi heboh karena ternyata Lala sedang menangis histeris, sedangkan pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Karena Lala tidak juga membuka pintu, akhirnya Lukman berinisiatif mendobraknya. Lala keluar dengan mata sembab dan rambut acak-acakan. Butuh setengah jam untuk menenangkan Lala. Sampai akhirnya Lala ini bisa ngomong. Terus dia cerita kalau tadi rambutnya itu ditarik sama sosok kuntilanak di kamar mandi. Anjas dan yang lain akhirnya tahu bahwa penunggu rumah itu bukan cuma tuyul, tapi juga sosok kuntilanak. Hal itu dikuatkan juga oleh teman mereka yang lain yang bernama Fatoni. Suatu hari Fatoni itu nginap di rumah itu. Nah, sekitar tengah malam si Fatoni ini ke kamar mandi. Tapi baru sebentar di kamar mandi, tahu-tahu pintu kamar mandi dibuka dengan keras. Dan Fatoni buru-buru ke ruang tengah. Wajah Fatoni itu pucat saat itu. Anjas pun bertanya. Ada apa, Ton? Fatoni jawab kalau tadi ada sosok kuntilanak berjongkok di atas bak kamar mandi. Pernah juga di malam hari saat itu Anjas sedang sendirian di rumah. Karena Fazil sedang pulang kampung dan si Lukman ini masih di kampus. Waktu itu Anjas sedang di kamarnya. Dia lihat ada seperti rambut di sudut langit kamar. Pas dia perhatikan lagi, rambut itu tambah panjang, lalu menggumpal dan membentuk sebuah kepala yang menghadap ke tembok. Tapi beberapa detik kemudian, kepala itu memutar, menunduk dan menghadap Anjas. Anjas yang ketakutan langsung melompat dari kasurnya dan berlari ke teras rumah. Namun yang paling seram adalah sekitar 2 bulan setelah Anjas bertemu penampakan kepala tersebut. Waktu itu Anjas yang pulang kelelahan karena habis mendaki di Gunung Rinjani, langsung masuk ke kamar tanpa permisi, seperti yang biasa dia lakukan. Biasanya dia mengucapkan salam atau sekedar mengucapkan permisi sebelum masuk ke kamar atau setiap ruangan di rumah itu. Saking lelahnya dia tidak memperhatikan saat itu pukul berapa, yang jelas di luar sudah gelap dan dia ke kamar tanpa menyalakan lampu, langsung mengembaskan tubuh lelahnya dengan posisi tertelungkup. Tidak sampai semenit tiba-tiba punggungnya ada yang menindih berat. Tubuh Anjas sama sekali tidak bisa digerakkan, apalagi mau berputar. Hampir 5 menit tubuhnya tertindih sesuatu yang berat sekali. Dan dia sudah hampir kehabisan napas karena terhalang oleh bantal. Sampai akhirnya sesuatu yang menindih itu hilang. Dengan cepat Anjas berbalik dan bangun dengan napas terengah. Dan mendapati sesuatu yang ganjil di sudut kamarnya. Walaupun lampu kamarnya belum dinyalakan, tapi dengan jelas dia lihat sesuatu. Makhluk itu lagi. Makhluk dengan wajah seperti topeng yang rusak. Rambut panjang menjuntai sampai ke lantai. Dan kali ini ada yang berbeda. Makhluk itu bergerak dari sudut langit-langit kamar. Anjas terpaku, bulu kuduknya meremang. Makhluk itu menatap Anjas. Dengan pelan kepalanya goyang. Dan tangannya panjang, tidak seperti tangan manusia normal. Makhluk itu berjalan merangkak di dinding. Sambil kepalanya masih bergoyang ke kanan dan ke kiri. Anjas yang masih membeku di tempatnya berkomat kamit membaca ayat kursi dan ayat-ayat lain yang bisa diingatnya. Tapi makhluk itu tetap saja menghilang pun tidak. Dan lebih parahnya lagi,
kepalanya yang menghadap Anjas itu tiba-tiba maju dan memanjang. Hanya kepalanya. Dan bau yang menyengat tiba-tiba tercium oleh Anjas. Bau kemenyan. Tapi Anjas tetap tidak peduli karena dia masih fokus ke leher makhluk itu yang terus memanjang mendekati si Anjas. Tiba-tiba ada yang menyalakan lampu kamarnya. Anjas, kamu di sini ternyata. Anjas yang masih bengong lihat Fajri yang tiba-tiba muncul. Terus balik lagi melihat sudut langit-langit kamarnya. Makhluk itu sudah hilang. Dengan perlahan Anjas bangun dari kasurnya dan berdiri sambil menatap sudut kamar tempat tadi makhluk itu berada. Ada apa, Anjas? Tanya si Fajri. Anjas hanya menggeleng. Dia tidak mau bercerita apapun pada Fajri. Takutnya makhluk itu masih ada di sekitar kamar Anjas. Mereka berdua keluar kamar. Anjas baru sadar saat itu ternyata sudah larut malam. Sudah benar-benar gelap di luar sana. Lalu Fajri mengajak Anjas untuk pergi ke warung pecel lele depan gang sambil menenangkan Anjas yang masih terlihat pucat. Sepulang dari makan, ketika nyampe ke rumah mereka heran mendapati Lukman duduk di teras luar. Dan begitu melihat Anjas dan Fajri, Lukman segera menghampiri. Wajahnya terlihat ketakutan. Sambil terbata-bata Lukman ngomong, kalau tadi dia lihat sosok kuntilanak di dapur. Lumayan lama mereka ngobrol di luar membicarakan penampakan yang baru saja dilihat Lukman dan juga yang ada di kamar Anjas dan juga penampakan-penampakan lain. Mereka sampai di kesimpulan bahwa rumah makhluk itu adalah pura tak terawat di belakang rumah. Bahkan Fajri cerita bahwa dia itu pernah dimimpiin dan melihat kalau banyak sekali makhluk seram berkumpul di pura tersebut. Suatu malam hanya ada Fajri dan Anjas di rumah. Lukman sedang ngapel ke rumah pacar. Mereka berdua sedang tiduran di kamar Anjas sambil seperti biasa menyalakan radio HP. Suara dari langit-langit kamar Anjas mengagetkan mereka berdua. Anjas yang sudah terbiasa dengan suara itu mengabaikannya. Sementara Fajri mendongak menatap langit-langit kamar. Suaranya jadi makin menjadi-jadi. Entah apa yang ada di pikirannya. Tahu-tahu Fajri ini ngomong. Nias, kita hancurin puranya yuk. Hal, serius. Serius, kata temanku yang Hindu. Gak apa-apa, namanya juga tempat suci. Terbengkalai, pasti lama-lama. Ada penunggunya. Anjas masih berpikir, meskipun akhirnya mengangguk. Mungkin gangguannya bakal hilang kalau rumah tempat tinggalnya sudah nggak ada, pikir Anjas. Mereka sedang asik mendengarkan lagu di radio ketika tiba-tiba bau kemenyan memenuhi ruangan kamar Anjas.